Ini adalah tandon saya yang menaranya patah, jadi jatuh ke bawah gitu ya, menimpa pagar, jadi sobek. Nah ini tapi jangan dibuang dulu kalau ada tandon yang pecah gini. Ini masih bisa direparasi. Sobekannya itu kita kasih kawat, ditanam kawat gitu ya, dibakar kawat. Terserah bentuk kawatnya, huruf S ke, huruf V ke, atau lurus-lurus ke. Yang penting kawat itu dibakar di kompor atau di apa gitu ya. Setelah kawatnya panas membara gitu ya, kita tekankan ke sobekan ini, nyebrang sobekan ini gitu ya, sepanjang sobekannya. Tujuannya agar retakan sobek itu nanti setelah ditampal dia tidak berubah gitu ya. Kemudian di sekitar lukanya itu, sekitar sobekan itu digerinda, dibuang kulit arinya gitu ya. Setelah digerinda kita kasarkan. Tujuannya supaya lemnya nanti itu menempel, benar-benar menempel, menyatu dengan kulit tandonnya ini gitu maksudnya. Nah, dikasarkan begini. Kemudian bahan yang akan saya gunakan adalah produk Avian. Dia sejenis dempul gitu ya, dempul besi. Dia bisa untuk besi, bisa untuk plastik, untuk aluminium gitu ya, bisa. Ini kemasan 400 gram. Banyak dijual di toko bangunan ini. Dua macam ini memang satu paket ya, jadi satu. Yang ini nih hardener nih, pengerasnya gitu ya. Pengeras bahan utamanya itu. Kalau tanpa ini dia tak akan mengeras. Nah, yang bahan utamanya ini namanya resin. Nah, bahan utama ini harus kita campur dengan hardenernya itu, kalau tidak gitu dia tidak bisa mengeras ya. Campurannya 1:1, satu resinnya, satu hardenernya gitu ya. Kita aduk rata sampai betul-betul rata, jadi kelihatan warnanya itu homogen gitu ya, warnanya itu homogen. Pertama akan saya ambil resinnya ya dikira-kira dulu lah ya. Kita kan bisa nyampur sekali atau 2 kali menyampur itu bisa. Yang penting diperkirakan perbandingannya 1:1 gitu, kira-kira sama banyaknya antara resin dengan hardener tuh, kira-kira sama banyaknya. Kemudian kita aduk, kita uel-uel gitu ya. Kita aduk begini sampai kelihatan merata, warnanya tuh merata dia kalau sudah bagus tuh ya. Gini diaduk terus sampai rata. Agak lengket ya nih, agak lengket gitu ya. Biasanya kalau mobil kan perbandingannya tidak sampai 1:1 gitu kalau untuk mobil tuh sanpolak itu kan. Setelah dirasa cukup homogen, langsung kita tempel kawatnya itu, kita tutup merata gitu ya. Tutup merata sampai tak kelihatan gitu ya. Dan usahakan jangan ada gelembung atau apa ya, ruang kosong gitu ya waktu kita memasang epoksi ini. Jangan sampai ada gelembung di bawah sana. Tekan-tekan merata. Nah gini. Nah, kita harus sudah menyiapkan apa namanya, plastik jaring atau waring gitu ya, yang biasa untuk jaring keramba itu. Nah ini dia, saya pasang di atas
di atas epoksi ini saya tekan-tekan, ditekan-tekan, mana yang kelebihan dipotong, yang kurang kelihatan kurang epoksinya ditambah di bawahnya, di bawah jaring tuh. Nah itu ditambah begini sampai dia merata. Nah kita tekan-tekan lagi, dia menyatu dengan epoksi gitu, jaring itu nyatu dengan epoksi gini. Nah kemudian di atas jaring nih, di atas waring nih kita timpa lagi dengan adukan itu. Ini karena saya kurang adukannya tadi itu kurang banyak, jadi saya bikin lagi adukan. Sama caranya dengan yang tadi itu. Perbandingannya 1:1. Satu bagian resin, satu bagian hardener. Karena perbandingannya ini 1:1 gitu ya. Jadi kita menginginkan adukan ini cepat mengeras gitu ya, karena 1:1. Kalau hardenernya lebih kecil dari resinnya, dia akan lambat mengerasnya. Nah ini jaringnya kita timpa lagi sampai tak kelihatan gitu ya, dan harus cukup tebal lah, jangan sampai kelihatan gitu ya. Waringnya itu disapu terus ditimpa pelan-pelan, jangan sampai ada rongga gitu ya. Waring ini fungsinya untuk menahan retak waktu epoksinya sudah mengeras nanti itu. Ini untuk memperpendek durasi video, jadi saya potong-potong lah gitu ya videonya ya. Yang penting ini kelihatan rapi dan tidak ada rongga gitu. Kalau sudah rapi, sudah merata, itu berarti kerjaan penampalan ini sudah selesai. Ini umurnya udah 2 hari, tidak salah 2 hari ya. Sebenarnya dia 1 hari ya, 24 jam gitu sih udah bisa lah diamplas gitu ya. Cuman kemarin saya tak sempat, jadi ini hari ketiga. Mata gerindanya ini saya pakai amplas yang kayak kipas-kipas itu loh, amplasnya susun-susun kayak kipas itu. Saya rasa udah cukup halus nih, tak ada yang mencakar-cakar gitu. Tinggal kita semprot lah, walaupun agak lain lah merahnya ya, tapi kita cat lah. Pas catnya habis, mungkin di dalamnya akan saya tutup lukanya itu, sobekannya itu akan saya tutup dengan silen. Tujuannya agar air tuh tak masuk ke dalam retakannya ini. Nah ini, jadi di sini kita
tutup dengan silen atau lem kaca, itulah lem yang biasa untuk kaca. Ini salah satu produk Dexton. Ini agak susah nih, soalnya saya masuk ke dalam tandon nih. Satu tangan pegang kamera, satu tangan masang silen. Tapi tak apa-apa lah, pelan-pelan. Nanti kalau udah kering baru ditimpa lagi pakai ini flash ban. Kita usahakan flash bannya ini nempel, betul-betul nempel ke tandonnya ini ya, sehingga tak ada rongga-rongga udara gitu. Kita pijit gini sampai rata, sampai benar-benar menempel. Setelah itu kita pasang melintang lagi, melintang semua melintang sampai merata di seluruh permukaan sobekan. Nah, begini kira-kira hasil akhirnya. Di bagian dalam tandon ini, mudah-mudahan ini bisa tahan lah. Ini keadaannya sudah siap pakai. Akan saya taruh di depan rumah sana, di pojokan halaman depan. Ini sudah diisi untuk menampung air hujan itu. Sekitar 3 minggu yang lalu saya taruh di sini. Nah, ini udah ada isinya. Sebenarnya penuh, tapi karena sering dipakai untuk nyiram tanaman tuh, ya tinggi seginilah airnya. Karena saya kasih keran di sini. Nah, ini saya kasih keran supaya airnya bisa, tapi masih kuat. 3 minggu lah, tidak ada perubahan apa-apa, berarti ini kuatnya. Berhasil kita punya usaha. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda sekalian.